Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk semuanya. Kembali lagi di channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Oke, tidak bosan-bosannya ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung terus channel ini. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal kita bersama untuk lebih sukses lagi. Oke, tidak perlu panjang lebar ya, mari kita ke pembahasan pertama. Oke, hari ini tanggal 17 Juli 2020. Seperti biasanya kita akan langsung ya melihat bagaimana gambaran atau perjalanan IHSG pada hari Jumat pekan ini ya. Teman-teman bisa melihat di sini ya, ini adalah gambaran perjalanan IHSG pada hari ini ya. Pada awal pembukaan hari ini, IHSG terlihat langsung terjun bebas ya ke zona merah, dan hingga pada akhir penutupan IHSG tidak mampu bangkit dan harus rela terparkir di zona merah dan harus close di level 5079 atau turun minus 0,36%. Kemudian pada penurunan IHSG pada Jumat pekan ini ya, investor asing terlihat masih melakukan distribusi dengan total jual bersih di market reguler sebesar kurang lebih minus 519 miliar. Cukup besar ya. Dan jika kita tarik ke belakang, selama sepekan ini investor asing telah berhasil keluar di IHSG pada market reguler sebesar minus 1,18 triliun. Cukup besar ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan pergerakan IHSG pada chart candlenya. Oke, IHSG pada penutupan hari Jumat ini ya harus menjauhi resisten kuatnya ya pada level 5139. Kemudian jika kita lihat dari tren minornya, bisa dikatakan IHSG terlihat dalam fase uptrend ya, ditandai dengan masih konsisten tidak close di bawah garis minor uptrendnya dan masih close di atas garis MA20 nya, serta garis MA20 ini masih di atas garis MA60 nya. Sangat positif ya. Kemudian dari candlenya membentuk candle bearish spinning top dan membuat pola bearish tweezer top. Kemudian jika dilihat pada volumenya, terlihat makin mengecil dan berada di bawah rata-rata volume hariannya. Kemudian jika kita melihat dari stokastiknya, terlihat masih di zona jenuh beli ya, dan sepertinya akan membentuk pola dead cross. Oke, kesimpulannya ya, berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, IHSG masih berpeluang melanjutkan penurunannya atau pullback sebentar, menguji di sekitar area support terdekatnya di level 5069 sampai 5050 sebelum melanjutkan kenaikannya menguji arah tren minor uptrendnya. Oke, selanjutnya saham pertama yang akan kita analisa adalah saham ASII atau ASI ya. Oke, saham ASI pada hari Jumat ini ya harus close turun ke level 5.200 rupiah per lembar sahamnya, atau secara persentasenya turun minus 0,95%. Kemudian jika melihat dari tren minornya, terlihat bergerak sedang sideways ya, dan bergerak di rentang harga supportnya di 4.750 dan serta resistennya di 5.350. Kemudian jika melihat dari candlenya membentuk sebuah red candle Marubozu, sinyal negatif ya. Kemudian yang menarik pada penurunan hari ini, volumenya terlihat makin mengecil, pertanda penurunan yang wajar ya. Kemudian jika melihat dari stokastiknya masih berada di zona jenuh beli. Kemudian yang menarik jika kita lihat dari pergerakan investor asing,
investor asing malah terlihat masih melakukan akumulasi pada penurunan pada hari Jumat ini dengan jumlah yang cukup besar ya, dan menempatkan saham ASI ini ke daftar teratas saham yang paling diburu oleh investor asing. Teman-teman bisa melihat di sini ya, total investor asing telah berhasil melakukan beli bersih di market reguler sebesar kurang lebih 85 miliar. Oke, kesimpulannya, berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ASI ini berpeluang untuk melanjutkan penurunannya atau pullback sebentar, menguji support terdekatnya ke level 5125 sampai 5000 sebelum melanjutkan kenaikannya, menguji resisten terdekatnya di level harga 5350. Oke, kemudian saham selanjutnya yang akan kita analisa adalah saham INDI. Oke, saham INDI jika kita lihat dari tren minornya terlihat sudah keluar dari fase konsolidasinya ya, atau sideways, dan terlihat mencoba menuju ke fase uptrend. Dan pada hari Jumat pekan ini, INDI terlihat berhasil mengakhiri masa-masa pullbacknya, dan terlihat setelah menyentuh level 885 kemudian terlihat mantul ke atas dan berhasil close ke harga Rp975 per lembar sahamnya atau naik kurang lebih 8,94%. Kemudian jika dilihat dari candlenya membentuk sebuah green candle long upper shadow ya, dengan body yang cukup besar, cukup menarik ya. Kemudian jika melihat dari volumenya cukup besar 3 kali lipat dari rata-rata volume hariannya. Kemudian jika kita cermati pada penurunan 3 hari sebelumnya, volumenya terlihat makin menurunnya, sebuah sinyal positif tentunya. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya, berada di zona netral dan terlihat akan membuat pola golden cross. Kemudian jika melihat dari pergerakan investor asing pada hari Jumat ini, investor asing terlihat telah melakukan akumulasi. Teman-teman bisa melihat di sini, total investor asing telah berhasil melakukan beli bersih ya sebesar kurang lebih 279 juta rupiah pada market reguler. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini berpeluang besar akan melanjutkan kenaikannya, menguji kembali resisten psikologisnya di harga 1000 sampai 1040. Oke, kemudian saham selanjutnya yang akan kita analisa adalah saham ERA. Oke, pada penutupan hari ini ya, saham ERA berhasil membreakout resisten pada level 1415 dan berhasil close di atasnya di harga 1450 atau naik kurang lebih 5,82%. Kemudian jika dilihat dari tren minornya terlihat dalam fase uptrend ya. Kemudian jika melihat dari candle penutupannya membentuk sebuah green candle dengan body yang cukup besar. Kemudian yang menarik pada kenaikan hari ini ya, didukung dengan volumenya yang terlihat makin besar dan di atas rata-rata volume hariannya. Cukup menarik ya. Kemudian yang menarik juga ya, jika melihat dari stokastiknya ternyata masih berada di zona netral dan terlihat membentuk pola golden cross. Kemudian jika dilihat dari pergerakan investor asing terlihat melakukan akumulasi pada saham ERA ini. Teman-teman bisa melihat di sini ya, investor asing telah berhasil melakukan beli bersih kurang lebih sebesar 6,7 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ERA ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya, menguji resisten terdekatnya di kisaran harga 1.500. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham Adro. Oke, saham Adro pada hari Jumat ini ya, jika dilihat dari trennya sedang dalam fase konsolidasi ya, di rentang harga 990 untuk supportnya dan 1200 untuk resistennya. Kemudian pada hari Jumat ini Adro berhasil close di harga Rp1.155
per lembar sahamnya, atau naik kurang lebih 4,05%. Kemudian jika dilihat dari candlenya membentuk sebuah green candle dengan body yang lumayan besar ya. Kemudian pada kenaikan hari Jumat ini didukung oleh volume yang cukup besar ya, dan di atas rata-rata volume hariannya dibandingkan dengan volume ketika terjadi penurunan yang terlihat volumenya makin mengecil. Sinyal positif ya. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya berada di zona jenuh beli yang mengarah ke bawah. Kemudian jika kita melihat dari pergerakan investor asing terlihat melakukan akumulasi pada saham ini ya. Teman-teman bisa melihat di sini total investor asing telah melakukan beli bersih sebesar kurang lebih 13,7 miliar. Cukup besar ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya. Saham Adro ini masih cukup menarik ya dan berpeluang melanjutkan kenaikannya, menguji resisten di harga 1.200. Oke, kemudian saham berikutnya, saham yang akan kita analisa adalah saham AALI. Oke, saham AALI pada hari Jumat ini berhasil close di harga Rp9.175 per lembar sahamnya, atau naik kurang lebih 2,23%. Kemudian yang sangat menarik dari trennya terlihat sedang dalam fase uptrend. Kemudian dari candlenya membentuk green candle spanning top. Kemudian jika melihat dari volumenya lebih besar dari rata-rata volume hariannya, namun terlihat makin mengecil ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini terlihat sangat wajar ya, mengingat AALI ini dalam sepekan terakhir selalu berhasil terparkir di zona hijau. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya berada di zona netral ya, dan mengarah ke atas dan dekat dengan zona jenuh belinya. Kemudian jika kita lihat dari pergerakan investor asing, saham AALI ini terlihat sedang diakumulasi oleh investor asing. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Investor asing telah berhasil melakukan beli bersih pada saham ini sebesar kurang lebih 404 juta rupiah. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya. Saham ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya menguji resisten terdekatnya di harga 9.375. Dan jika level resisten ini berhasil di breakout, AALI ini berpeluang menguji resisten berikutnya di level harga 10.000 sampai 10.200. Oke, kemudian saham yang terakhir, saham yang akan kita analisa adalah saham UNVR. Oke, saham UNVR pada hari Jumat ini berhasil close di harga Rp8.125 per lembar sahamnya, atau naik tipis kurang lebih 0,31%. Kemudian jika melihat dari trennya, terlihat dalam fase konsolidasi ya, di rentang harga 7.750 untuk supportnya dan 8.475 untuk resistennya. Kemudian yang menarik jika melihat dari candlenya membentuk candle green hammer ya, dengan ekor yang sangat panjang. Kemudian pada kenaikan hari Jumat ini tidak didukung oleh volume yang terlihat makin mengecil ya, dan di bawah rata-rata volume hariannya. Kemudian jika kita melihat dari stokastiknya sedang berada di dekat zona jenuh belinya yang mengarah ke atas. Kemudian jika kita melihat dari pergerakan investor asing pada hari ini, investor asing terlihat masih melakukan akumulasi pada saham ini ya. Teman-teman bisa melihat di sini, total investor asing telah berhasil melakukan beli bersih di market reguler sebesar kurang lebih 1,87 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham UNVR ini masih berpeluang ya untuk melanjutkan kenaikannya, menguji resisten terdekatnya di harga Rp8.175. Dan jika berhasil membreakout level resisten ini, UNVR berpeluang menguji resisten berikutnya ke level 8.400 sampai 8.475.
Namun begitu tetap berhati-hati ya jika kita cermati dengan melihat pola saham ini ya. Setelah berhasil 2 hari terparkir di zona hijau, setelah itu selalu berakhir di zona merah pada hari berikutnya. Oke, demikianlah analisis teknikal saham pada hari ini ya. Masih tetap disclaimer on ya, dan mungkin akan banyak perbedaan karena yang disampaikan ini sifatnya teknikal. Oke, semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Jika suka pada video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya bisa belajar bareng-bareng tentang seputar dunia saham bersama tim Investor 87. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.